wabarakatuh. Halo Sobat Ambis, di video pembelajaran kali ini kita akan membahas apa itu interaksi sosial. Ada nggak sih di antara kalian yang nggak pernah berbincang dengan orang lain? Semua pasti pernah dong. Diskusi atau hanya sekedar curhat tentang masalah kalian masing-masing ke orang tua, guru, teman, atau bahkan dengan pacar kalian nih. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan interaksi karena pada hakikatnya pasti kita membutuhkan peran manusia-manusia lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, ketika kamu sedang galau karena habis putus cinta semalam, pastinya temanmu adalah tempat yang pas untuk mencurahkan hati dan perasaan. Kemudian temanmu akan memberi saran. Sekarang, agar kamu lebih paham lagi, mari disimak sampai habis penjelasannya ya. Apa sih yang dimaksud dengan interaksi sosial? Interaksi sosial merupakan materi wajib yang harus kamu pahami dalam pelajaran sosiologi. Sebab interaksi sosial dalam ilmu sosiologi merupakan salah satu materi dasar. Interaksi sosial adalah hubungan dan pengaruh timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial juga dapat dikatakan sebagai proses saling mempengaruhi tindakan individu atau kelompok melalui simbol-simbol dan bahasa. Jadi, sederhananya interaksi sosial itu membahas bagaimana kamu berinteraksi dengan orang lain dalam kehidupan sosial dan masyarakat. Adapun ciri-ciri dari interaksi sosial. Sebuah hubungan dapat dikatakan sebagai interaksi sosial jika memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, jumlah pelaku lebih dari satu orang. Hal ini dikarenakan interaksi membutuhkan aksi dan reaksi, yaitu satu orang sebagai stimulus dan orang kedua memberikan respon. Jika tidak terdapat orang yang memberikan respon, maka tidak dapat dikatakan sebagai interaksi. Contohnya, ketika guru di kelas sedang menjelaskan materi dan kamu bertanya, kemudian guru tersebut menjawab, itulah yang dinamakan interaksi. Yang kedua, adanya komunikasi menggunakan simbol-simbol tertentu. Tentu saja dalam berinteraksi harus terdapat komunikasi atau pesan yang ingin disampaikan. Dalam komunikasi, pesan yang disampaikan tersebut dapat disampaikan dalam simbol-simbol tertentu yang tentu harus dipahami oleh kedua belah pihak. Yang ketiga, adanya dimensi waktu, masa lalu, masa kini, atau masa depan, yaitu interaksi sosial tidak terdapat batasan-batasan waktu. Kita dapat melakukan interaksi kapanpun. Dan ciri-ciri yang terakhir adalah memiliki tujuan yang ingin dicapai. Ketika kalian memutuskan untuk berinteraksi dengan teman kalian, tentu saja di dalamnya terdapat dorongan atau tujuan untuk berkomunikasi. Entah itu untuk bertanya tugas yang diberikan oleh guru, atau bahkan hanya sekedar untuk bercerita tentang kehidupan sehari-hari, ataupun tujuan-tujuan lainnya. Namun, tidak semua hubungan dapat dikatakan sebagai interaksi loh. Yuk kita simak syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Syarat-syarat terjadinya interaksi sosial dapat dibagi menjadi dua, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial adalah cara bagaimana seseorang atau masyarakat melakukan suatu interaksi. Selain itu, kontak sosial dibagi menjadi dua cara, yaitu yang pertama, kontak sosial primer, merupakan hubungan timbal balik antar individu atau antar kelompok yang terjadi secara fisik atau tatap muka. Contohnya, ketika kalian sedang asyik mengobrol dengan temanmu di kelas karena tidak ada media apapun dan dilakukan secara langsung dalam satu waktu, maka interaksi tersebut dapat dikatakan sebagai kontak sosial primer.
kedua, kontak sosial sekunder merupakan hubungan timbal balik antar individu atau antar kelompok melalui perantara, seperti komunikasi melalui media telepon, chatting, atau menyampaikan pesan lewat orang lain. Kontak sosial sekunder terbagi lagi menjadi dua macam nih, yaitu langsung dan tidak langsung. Yang pertama, interaksi sosial sekunder langsung terjadi melalui perantara dan diterima langsung oleh orang yang bersangkutan. Contohnya, mengirim pesan secara langsung ke temanmu melalui aplikasi media sosial. Yang kedua, interaksi sosial sekunder tidak langsung terjadi melalui perantara dan tidak langsung diterima oleh yang bersangkutan. Contohnya, kalian mengirim barang untuk teman kalian melalui jasa kurir. Selanjutnya, jika kontak sosial adalah suatu cara dalam berinteraksi sosial, maka komunikasi adalah suatu proses penyampaian dan penerimaan pesan, ide, serta gagasan dari satu pihak kepada pihak lain agar terjadi upaya saling mempengaruhi antara keduanya. Komunikasi juga terbagi menjadi dua nih. Yang pertama, komunikasi verbal, merupakan bentuk komunikasi secara lisan seperti berbicara. Dan yang kedua, komunikasi nonverbal merupakan bentuk komunikasi dengan menggunakan simbol-simbol atau gestur tubuh seperti menyapa teman dengan melambaikan tangan. Nah, pada materi ini kita sudah mempelajari apa itu pengertian dari interaksi sosial, ciri-ciri interaksi sosial, dan yang terakhir, syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Jadi, kesimpulannya adalah manusia sebagai makhluk sosial pasti akan melakukan interaksi sosial dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya. Interaksi dapat dilakukan antar individu, individu dengan kelompok maupun dengan antar kelompok. Oke Sobat Ambis, jadi itu dia pembahasan materi tentang interaksi sosial. Di video selanjutnya kita akan membahas apa saja faktor-faktor interaksi sosial dan jenis-jenis dari interaksi sosial. Oke, kalau gitu jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, serta follow juga Instagram aku ya. Mari belajar bersama dan jangan pernah berhenti belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.